Apa kalian pernah terkagum akan teknologi masa depan yang ada di film-film fiksi? Bisa jadi Anda berpikir apa dampak yang terjadi jika teknologi itu terwujud. Cepat atau lambat, teknologi canggih masa depan memang akan terwujud, bahkan sudah ada yang terwujud saat ini. Nah, sebelum kita membahas video ini, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan info terbaru dari kami. Yang pertama, jam pintar bertenaga keringat. Seorang insinyur di University of Glasgow telah mengembangkan jenis baru superkapasitor fleksibel yang menyimpan energi menggantikan elektrolit yang ditemukan dalam baterai konvensional dengan keringat. Ini dapat diisi penuh dengan cairan sedikitnya 20 mikroliter dan cukup kuat untuk bertahan 4000 siklus jenis flex dan tertekuk saat digunakan. Perangkat ini juga bekerja dengan melapisi kain selulosa polyester dalam lapisan tipis polimer yang bertindak sebagai elektroda superkapasitor. Saat kain menyerap keringat, pemakainya, ion positif dan negatif dalam keringat berinteraksi dengan permukaan polimer, menciptakan reaksi elektrokimia yang menghasilkan energi. Yang kedua, penyembuhan diri beton hidup. Para ilmuwan telah mengembangkan apa yang mereka sebut sebagai beton hidup dengan menggunakan pasir, gel, dan bakteri. Para peneliti mengatakan bahwa bangunan ini memiliki fungsi menahan beban struktural, mampu menyembuhkan diri sendiri, dan lebih ramah lingkungan daripada beton, yang merupakan bahan kedua yang paling banyak dikonsumsi di bumi setelah air. Tim dari University of Colorado Boulder percaya bahwa pekerjaan mereka membuka jalan bagi struktur bangunan masa depan yang dapat menyembuhkan retak mereka sendiri dan menyedot racun berbahaya dari udara. Yang ketiga, robot hidup. Sebuah robot hibrida mungil yang dibuat menggunakan sel induk dari embrio katak suatu hari nanti dapat digunakan untuk berenang di sekitar tubuh manusia ke daerah-daerah tertentu yang membutuhkan obat-obatan atau mengumpulkan mikroplastik di lautan. Ini adalah sebuah mesin kehidupan baru, kata Joshua Bongard, seorang ilmuwan komputer dan ahli robotika di University of Vermont yang ikut mengembangkan bot selebar milimeter yang dikenal sebagai Xenobot. Mereka bukan robot tradisional atau spesies hewan yang dikenal. Ini adalah kelas artefak baru, organisme yang hidup dan dapat diprogram. Yang keempat, tactile virtual reality. Para peneliti dari Northwestern University telah mengembangkan perangkat prototipe yang bertujuan untuk memberikan sentuhan dalam jangkauan VR, menggunakan bahan fleksibel yang dilengkapi dengan komponen bergetar kecil yang dapat melekat pada kulit. Sistem yang dikenal sebagai epidermal VR dapat berguna dalam kasus lain juga, dari seorang anak yang menyentuh layar, menyampaikan gerakan ke anggota keluarga yang berada di tempat lain untuk membantu orang dengan amputasi memperbarui indera sentuhan mereka. Dalam bermain game, itu bisa mengingatkan pemain ketika terjadi serangan pada bagian tubuh yang sesuai dari karakter permainan. Para ilmuwan berharap bahwa teknologi tersebut pada akhirnya dapat menemukan jalannya ke dalam pakaian, memungkinkan orang dengan proestetik untuk memakai kemeja VR yang berkomunikasi sentuhan melalui ujung jari mereka. Yang kelima, internet untuk semua orang. Kita sepertinya tidak bisa hidup tanpa internet. Bagaimana lagi kalian dapat menonton video ini? Tetapi masih hanya sekitar setengah populasi dunia yang terhubung dengan internet. Ada banyak alasan untuk ini, termasuk alasan ekonomi dan sosial. Tetapi bagi sebagian orang, internet tidak dapat diakses karena mereka tidak memiliki koneksi. Google perlahan-lahan mencoba menyelesaikan masalah dengan menggunakan balon helium untuk menggerakkan internet ke area yang tidak dapat diakses. Sementara Facebook telah membatalkan rencana untuk melakukan hal yang sama dengan menggunakan drone, yang berarti perusahaan seperti Uber, mereka telah mengambil pendekatan yang berbeda dengan meluncurkan jaringan mereka sendiri ke mikrosatelit yang berukuran kotak sepatu ke orbit bumi rendah, yang membangunkan modem yang terhubung ke jaringan komputer atau perangkat Anda ketika terbang dan memberikan data Anda. Satelit mereka telah mengorbit bumi 16 kali sehari dan sudah digunakan oleh organisasi seperti The British Antarctic Survey untuk menyediakan akses internet ke sangat ekstrim dari planet kita. Yang keenam, kereta dengan kecepatan 760 mil per jam. Kalian benci berpergian? Bayangkan, sebaliknya, kereta yang akan kita naiki meluncur melalui terowongan dengan kecepatan yang sama dengan pesawat jet komersial.
Itulah impian PayPal, Tesla, dan pendiri SpaceX, Elon Musk. Sistem Hyperloop-nya akan membuat penumpang kereta melaju hingga kecepatan 760 mil per jam melalui tabung vakum, didorong oleh udara terkompresi dan motor induksi. Sebuah situs telah dipilih dengan tujuan memulai tes berjalan dalam 2 tahun. Setelah dibangun, Loop akan mengangkut penumpang antara San Francisco dan Los Angeles dalam 35 menit dibandingkan dengan 7,5 jam dengan kereta api. Yang ketujuh, kaos pemantauan jantung. Pita olahraga yang dapat dipakai yang mengukur detak jantung Anda bukanlah hal yang baru, tetapi seperti yang ditujukan oleh banyak penelitian, akurasinya dapat sangat bervariasi, terutama jika Anda mengandalkan mereka untuk menghitung kalori. Secara umum, tidak apa-apa jika Anda hanya ingin tahu seberapa keras Anda berolahraga, tetapi bagi para profesional, akurasi adalah segalanya. Menggunakan EKG timbal tunggal yang dicetak ke dalam bahan kemeja baru ini dari perusahaan bahan pintar, Chimera, akan segera akurat mengukur detak jantung dan mengunggahnya ke cloud melalui Bluetooth. Sesampai di sana, algoritma memproses data untuk secara akurat mendeteksi detak jantung tidak teratur seperti detak jantung aritmia yang dapat membuktikan penyelamatan hidup. Dan bukan hanya atlet yang bisa mendapatkan manfaat, kemungkinan yang ditawarkan produk ini oleh kalangan olahraga dan masyarakat umum sangat mencengangkan, kata Tim Brownstone, CEO dan pendiri Chimera. Kami membayangkan mengembangkan produk ini untuk digunakan untuk aplikasi klinis untuk memungkinkan mereka yang mungkin sudah menderita dengan kondisi jantung cukup peringatan serangan jantung. Yang kedelapan, balon luar angkasa. Jika Anda ingin melakukan perjalanan ke luar angkasa, taruhan tercepat Anda mungkin dengan mengambil balon. Perusahaan World View Enterprise ingin mengirim wisatawan ke stratosfer 32 km di atas bumi menggunakan balon udara panas. Secara teknis, ruang didefinisikan sebagai 100 km di atas permukaan laut, tetapi 32 km cukup tinggi untuk menyaksikan kelengkungan bumi, seperti yang Felix Baumgartner lakukan pada lompatan antariksa. Balon menerbangkan uji terbang pertama yang sukses pada bulan Juni, dan perusahaan akan mulai menjual tiket pada tahun 2016 dengan harga murah. Yang kesembilan, jarum cerdas mendeteksi kanker. Jarum pintar telah dikembangkan oleh para ilmuwan di Inggris yang dapat mempercepat waktu deteksi dan diagnosis kanker. Para peneliti percaya bahwa teknologi ini bisa sangat membantu dalam mendiagnosis limfoma, mengurangi kecemasan pasien saat mereka menunggu hasilnya. Saat ini, orang-orang yang dicurigai limfoma sering harus menyediakan sampel sel, diikuti dengan biopsi node untuk dilakukan. Untuk diagnosis penuh, suatu proses yang dapat memakan waktu. Perangkat baru yang menggunakan teknik yang dikenal sebagai spektroskopi Raman untuk menyinari laser berdaya rendah ke bagian tubuh yang sedang diperiksa, dengan potensi untuk menemukan masalah dalam hitungan detik, kata para ilmuwan dari University of Exeter. Jarum pintar ini dapat mengukur perubahan molekuler yang terkait dengan penyakit pada jaringan dan sel di ujung jarum, kata Profesor Nick Stone, pemimpin proyek dari University of Exeter. Asalkan kita dapat mencapai benjolan atau benjolan bunga dengan ujung jarum, kita harus dapat menilai apakah itu sehat atau tidak. Yang ke-10, baterai mobil yang terisi daya dalam 10 menit. Pengisian cepat kendaraan listrik dipandang sebagai kunci untuk pengambilannya, sehingga pengendara dapat berhenti di stasiun servis dan mengisi penuh mobil mereka dalam waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kopi dan menggunakan toilet tidak lebih lama dari istirahat. Tetapi pengisian cepat baterai lithium-ion dapat menurunkan baterai. Para peneliti di Penn State University mengatakan ini karena aliran partikel lithium yang dikenal sebagai ion dari satu elektroda ke elektroda lainnya untuk mengisi daya unit dan menahan energi yang siap digunakan tidak terjadi dengan lancar dengan pengisian cepat pada suhu yang rendah. Namun, mereka sekarang telah menemukan bahwa jika baterai dapat memanaskan hingga 60 derajat Celcius hanya dalam 10 menit dan kemudian dengan cepat mendingin kembali ke suhu sekitar, lonjakan litium tidak akan terbentuk
dan kerusakan panas akan dihindari. Desain baterai yang mereka buat adalah pemanasan sendiri, menggunakan foil nikel tipis yang menciptakan sirkuit listrik yang memanas dalam waktu kurang dari 30 detik. Untuk menghangatkan bagian dalam baterai, pendinginan cepat yang diperlukan setelah baterai diisi akan dilakukan dengan menggunakan sistem pendingin yang dirancang ke dalam mobil. Studi mereka yang diterbitkan dalam jurnal Joule menunjukkan bahwa mereka dapat mengisi penuh kendaraan listrik dalam waktu 10 menit.